Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan kali ini berdasarkan request dari teman-teman yang ada di dekat sana, di dekat Timor Leste. Jadi beliau bekerja di pertambangan bagian piping. Nah, ingin mengetahui bagaimana caranya memimpin meeting gitu ya. Bagaimana caranya memimpin meeting yang benar itu seperti apa gitu. Nah, karena itu saya akan membuat informasi bagaimana cara memimpin meeting yang benar gitu ya. Caranya seperti apa? Nanti akan saya sampaikan. Meskipun sebenarnya saya ingin sebetulnya jadwalnya untuk presentasi usaha kertas ya. Jadi bisnis kertas bagaimana keuntungan itu patas. Keuntungan patas itu cepat terbatas gitu ya. Bagaimana usaha kertas itu bisa menghasilkan keuntungan yang cepat tapi konsumennya terbatas. Jadi konsumennya itu sedikit aja tapi untungnya cepat dan banyak kan gitu. Maksudnya jadwalnya itu, tapi tidak apa-apa. Nanti di jadwal berikutnya saya akan kupas masalah bagaimana membuat usaha kertas itu untung cepat terbatas gitu ya. Nah, tapi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat meeting yang benar. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke inti pembahasan, Anda yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu, karena tidak ada ruginya kalau Anda subscribe, untung malahan ya. Karena dengan subscribe dan menekan tombol lonceng, Anda akan untung mendapatkan informasi gratis, informasi bisnis, informasi bagaimana cara berbicara di depan umum, dan informasi yang lainnya. Nah, selain itu jangan lupa juga share ke teman-teman Anda video ini, supaya teman-teman Anda yang ingin mendapatkan informasi ini bisa terbantu ya dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh channel Cak Motivator ini. Baik teman-teman, langsung kita ke inti pembahasan bagaimana cara memimpin meeting yang benar itu ya. Jadi begini, meeting itu banyak macamnya. Ada yang meeting rutin, misalkan briefing pagi atau briefing sore, itu rutin dilakukan setiap hari. Rata-rata dilakukan setiap hari gitu ya. Nah, ada yang meeting dalam skala terbatas, artinya meeting hanya untuk membahas fokus pada permasalahan tertentu gitu ya. Jadi tidak umum untuk pekerja atau kinerja, tetapi fokus pada satu divisi atau satu permasalahan tertentu yang belum terselesaikan sehingga butuh pembahasan yang lebih akurat, lebih lanjut lagi. Nah, ada yang semacam itu. Saya akan contohkan satu persatu ya. Jadi sekarang kita ambil contoh dulu ke briefing. Jadi briefing ini meeting rutin tiap pagi atau tiap sore. Nah, sebenarnya secara umum urut-urutan meeting briefing ini sama dengan meeting yang lainnya. Yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian yang kedua, inti meeting itu, kalau briefing berarti ya mendengarkan kinerja yang kemarin dilakukan, kemudian rencana kerja hari ini apa gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang ada seperti apa, sudah terselesaikan atau belum, itu isinya. Kemudian penutupnya ya ditutup dengan membacakan hasil notulen briefing pagi itu, kemudian dilanjutkan dengan doa supaya apa yang sudah di-meetingkan atau di-briefingkan itu bisa terlaksana hari ini dan semua bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Intinya hanya itu. Tetapi memang ada beberapa permasalahan, karena ketika seseorang tidak pandai berbicara, tidak punya ilmu berbicara atau public speaking, jadi kesulitan ya. Oke, kita mulai saja sekarang biar nggak lama-lama. Yang pertama, pembukaan. Nah, yang membuka acara ini bisa pimpinan tertinggi pada waktu briefing itu. Kalau ada manajer ya manajer, kalau ada direktur ya direktur. Kalau hanya supervisor ya sudah supervisor yang membuka gitu ya. Bisa seperti itu. Atau yang membuka atau memimpin briefing pagi itu bisa orang yang ditunjuk. Misalkan di situ ada para manajer tetapi menyerahkan pada supervisor supaya memimpin briefing itu, memimpin meeting itu juga bisa gitu ya. Nah, begini ceritanya. Jadi kalau kita membuka ya sudah, kita buka biasa seperti salam, contohnya begini ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan briefing pagi dan kebetulan dihadiri para manajer, kemudian juga supervisor dan juga teman-teman staff ya.
Mudah-mudahan dengan briefing pagi hari ini nanti kita akan bisa membuka permasalahan-permasalahan dan hasil kinerja yang kemarin kita kerjakan semua, kemudian juga rencana kerja hari ini, dan permasalahan apa saja yang nanti akan bisa kita selesaikan atau dibantu oleh para pimpinan di sini. Baik, untuk menghemat waktu, maka saya persilakan dulu dari divisi A untuk menyampaikan hasil kinerjanya yang kemarin, kemudian juga rencana kerjanya hari ini seperti apa. Oke, silakan pimpinan divisi A untuk menyampaikan kinerjanya kemarin. Waktu dipersilakan. Nah, simple seperti itu cara membukanya gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda posisinya bukan memimpin meeting itu, atau kebetulan posisi Anda adalah peserta, kemudian ingin menyampaikan hasil kinerjanya, ya juga sama, simple gitu ya. Sama aja, Anda buka dengan, misalkan ini, saya diberi kesempatan untuk berbicara, menyampaikan hasil kinerja yang kemarin, kemudian rencana kerja hari ini, dan masalah-masalahnya apa gitu. Jadi begini, tinggal begini saja ngomong. Oke, terima kasih pimpinan briefing. Jadi saya akan menyampaikan hasil kinerja divisi saya, divisi A. Di divisi saya kemarin teman-teman marketing sudah berjalan sesuai dengan rencana, diantaranya presentasi ke PT Semen Gresik, kemudian juga ada yang presentasi ke petrokimia. Nah, hasil dari presentasi ke Semen Gresik itu kebetulan kemarin bertemu dengan manajer promosinya, sehingga punya kesempatan untuk ngobrol lebih banyak, dan hasilnya nanti kita diminta untuk presentasi tentang perusahaan kita dan juga produk yang akan kita buatkan untuk Semen Gresik itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan presentasikan. Kesempatannya minggu depan. Jadi minggu ini atau hari ini kita akan melakukan penyusunan materi itu. Mohon bantuan manajer untuk membuat materi itu ya. Itu hasil kinerja yang kemarin. Sementara untuk hari ini kita akan presentasi. Ini beberapa teman di divisi kita akan presentasi ke pabrik sepatu, kemudian juga ada yang ke pabrik paku ya. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar. Oke, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu ini apa? Kalau kita sebagai peserta kemudian diminta untuk menyampaikan hasil kinerjanya, itu kan dari divisi A. Kemudian nanti ada divisi B, divisi C gantian gitu ya. Jadi bergantian. Nah, kalau mereka menyampaikan ini apa hasil kinerjanya, maka pimpinan yang ada di situ juga bisa memberikan solusi kalau memang ada masalah gitu ya. Jadi tidak apa-apa disampaikan solusinya seperti apa itu. Terus sampai divisi terakhir menyampaikan masalah, menyampaikan kinerjanya, baru nanti ditutup. Nah, seandainya saya adalah pimpinan meeting, maka begini cara menutupnya. Oke teman-teman, terima kasih. Ini sudah selesai, semua divisi juga sudah menyampaikan hasil kinerja yang kemarin dan juga rencana kerja hari ini. Di antaranya poin-poin yang kita sepakati tadi bersama untuk kinerja hari ini. Poin pertama, seperti yang disampaikan oleh Natulen, mempertajam cara kita presentasi, ini juga harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya, koordinasi lebih cepat dengan teman-teman yang ada di kantor kalau memang butuh keputusan hari itu ya. Jadi para manajer diharapkan untuk langsung bisa mengambil keputusan kalau memang harus diputuskan hari itu. Oke, demikian hasil Natulennya. Nah, sebagai acara penutup, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang sudah kita putuskan hari ini bisa kita kerjakan dan semuanya bisa berjalan lancar. Semua karyawan bisa selamat, kemudian juga sehat dalam menjalankan pekerjaannya ini. Berdoa, silakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih, saya tutup untuk briefing pagi ini. Selamat pagi. Nah, itu contoh briefing pagi, meeting rutin ya. Meeting rutin dan semi formal, caranya semacam itu. Nah, bagaimana kalau kemudian meeting yang fokus pada permasalahan tertentu? Ini contohnya. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Bagaimana membuat meeting untuk permasalahan tertentu. Jadi begini, misalkan perusahaan saya ini ada permasalahan di izin AMDAL, analisa masalah dampak lingkungan gitu ya, tidak keluar-keluar gitu ya.
Nah, kita bikin meeting khusus dari teman-teman yang mengurus perizinan, dari teman-teman yang mengurus berkas-berkasnya, menyiapkan berkasnya, kemudian dari teman-teman divisi lain yang mungkin bisa membantu, kita hadirkan di situ. Nah, pimpinan meeting mungkin saya adalah pimpinan meetingnya gitu ya. Jadi saya buka secara formal, non formal ya. Jadi non formal saja, mungkin sesama manajer gitu. Cara bukanya juga begini. Oke, terima kasih teman-teman manajer atas waktunya untuk meeting pagi hari ini. Dan kita meeting terbatas, fokus pada permasalahan izin AMDAL yang belum keluar. Jadi kita ingin tahu sampai di mana izin analisa masalah dampak lingkungan perusahaan kita ini untuk cabang yang baru kok tidak keluar gitu ya. Nah, kita akan dengarkan dulu dari sisi pemberkasan, apakah memang sudah selesai berkas semuanya, sudah clear atau masih ada berkas tambahan yang harus disiapkan. Oke, silakan bagian pemberkasan untuk menyampaikannya. Nah, bagian pemberkasan akan menyampaikan ini. Kemudian yang berikutnya bagian perizinan yang harus lobby ke kabupaten, ke divisi perizinan sejauh ini seperti apa? Apakah memang ada masalah sehingga izinnya tidak segera keluar gitu ya? Apakah memang butuh channel di dalam? Artinya ada komunikasi orang yang di dalam untuk membantu kita supaya segera keluar izinnya. Setelah itu semuanya terdengar, baru kemudian kita hasil notulennya ditulis, disampaikan seperti briefing pagi tadi ya, sampaikan, kemudian ditutup dengan doa. Nah, itu beberapa catatan, beberapa cara yang bisa Anda manfaatkan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk Anda dan khususnya teman-teman yang ada di Papua ya, di Papua, di dekat perbatasan Timor Leste sana. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.